Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan membahas seputar ya DC lapangan ataupun desk collection dari pinjaman online. Ini dia bisa melacak lokasi keberadaan kalian yang saat ini. Ya bro, di sini bagi teman-teman yang mau tahu informasi tentang DC lapangan, melacak nasabah menggunakan GPS, kalian di sini harus simak dan tonton video ini sampai selesai, bro. Karena gua akan memberikan informasinya, edukasinya, bahkan juga nanti gua akan memberikan bagaimana cara kita bisa mengetahui aplikasi pinjaman online yang berbahaya. Nanti juga gua akan tunjukkan ya kenapa dia bisa melacak, kenapa dia bisa tahu lokasi kalian. Dan di sini bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube gua, silakan kalian subscribe aja, bro. Di untuk cara subscribe mah gampang, bro. Tinggal klik tombol subscribe itu di bawah dan juga like-nya untuk mendukung dan mensupport channel YouTube ini agar cepat berkembang. Kalau sudah berkembang, masyarakat di luar sana lebih memahami dan lebih tahu lagi informasi tentang DC lapangan ataupun informasi tentang pinjaman online. Baik, gua akan masuk ke topiknya ya, yaitu DC pinjaman online mengetahui titik koordinat nasabah. Itu juga ada pertanyaan dari anggota grup Telegram gua mengenai itu ya. Di sini gua akan sedikit memberikan informasinya. DC pinjaman online baik itu ilegal ataupun legal, dia bisa tahu titik koordinat Anda ataupun dia bisa tahu lokasi Anda yang saat ini berada. Kenapa kok dia bisa tahu? Ya, ini yang jadi bahan pertanyaan juga. Kenapa dia sebagai DC kok bisa tahu lokasi kita? Dia bisa tahu lokasi kalian itu karena Anda sudah mengizinkan akses location ya. Kalian sudah mengizinkan akses lokasi kalian pada saat kalian pertama kali menginstal ya, bro. Nanti gua akan coba praktekkan ya tentang perizinan aplikasinya. Nanti gua akan praktekkan, nanti kalian bisa melihat videonya di sebelah kiri gua ataupun sebelah kanan gua ya, dan kita sama-sama di sini saling belajar, saling sharing dan saling memberikan informasinya ya, bro. Dia bisa tahu lokasi kalian itu pada saat kalian pertama kali menginstal aplikasinya ataupun pertama kali kalian memberikan izin akses lokasi ya, itu dia bisa tahu. Tetapi ketika kalian sudah menginstal aplikasinya, itu DC tidak lagi bisa tahu lokasi kalian saat ini ataupun lokasi kalian yang terupdate-nya, ataupun lokasi kalian pada saat kalian ini berada di suatu tempat yang berbeda lagi. Dia tidak bisa tahu karena kalian sudah menginstal aplikasinya, dan dia bisa tahu itu hanya lokasi pertama kali kalian mengizinkan akses lokasi. Itu aja, bro. Dia hanya tahu walaupun kalian sudah menginstalnya, tetap data lokasi itu masih ada ya, bro. Itu berupa data ya. Kalau sudah berupa data ya, mereka masih ada data lokasi kalian gitu ya. Nah, di sini gue akan coba menginstal sebuah aplikasi Akulaku, dan sini kita akan bersama-sama melihat perizinan dari Akulaku ini apa aja. Jadi nanti kalian bisa perhatikan video yang ada di sini ataupun sebelah kiri ataupun sebelah kanan gua, kalian juga bisa perhatikan. Oke, gua akan masuki ya ke layar Android gua, dan kalian bisa perhatikan baik-baik ya, bro. Di sini ada yang namanya aplikasi Akulaku ya, bro. Di sini gua baru saja mendownload dan juga menginstalnya aplikasi ini di dalam handphone gue ya. Di sini handphone ini gue handphone khusus ya, handphone udah bodong ini handphone.
handphone udah bodong, handphone udah nggak kepake, jadi handphone ini gua khususkan untuk melakukan ya tes aplikasi aja gitu. Jadi aman-aman aja. Kalau gue misalkan menginstal apa aja di dalam handphone gue tuh aman-aman aja, karena memang nih HP bodong. Oke, di sini gue akan buka aplikasinya. Aku jebret. Nah, setelah gue membuka aplikasinya, setelah gue membuka aplikasinya, di sini bagi teman-teman ya sudah melihat apa aja perizinannya di dalam aplikasi Akulaku, dan ini menyangkut masalah ya biasa pinjaman online ataupun paylater. Dia bisa tahu titik lokasi kalian, dan sini kalian bisa perhatikan ya informasi lokasi ya. Di sini informasi lokasi kamu akan digunakan untuk rekomendasi produk yang dapat dikirim ke areamu, menghitung ongkir dan menilai apakah kamu berada di area yang mendukung ketersediaan layanan cicilan ya bro. Jadi Akulaku ini ada perizinan akses lokasi ya bro. Yang kedua, dia ada perizinan lokasi, perizinan dari informasi daftar kontak. Ngeri. Pengumpulan informasi kontak kamu memudahkan kami dapat mendeteksi dan mencegah penipuan serta tindakan ilegal lainnya. Dengan lebih akurat juga dapat mempercepat penilaian terhadap tingkat risiko kualifikasi kredit dan kemampuan pembayaran kamu. Ya, informasi aplikasi terinstall. Dan aplikasi ini Akulaku dia bisa tahu ya aplikasi apa saja yang kalian sudah install di dalam handphone kalian itu. Di sini keterangannya, pengumpulan informasi aplikasi terinstall memudahkan kami untuk meninjau tingkat keamanan kondisi handphone kamu untuk mencegah terjadinya penipuan dan juga menilai kredibilitasmu. Hal ini dapat membantu kami untuk memperbanyak data kredit dan memberikan layanan cicilan konsumen yang lebih berkualitas untuknya. Nomor handphone. Nah, di sini juga ada keterangannya lagi tentang nomor handphone. Mendapatkan nomor HP kamu membantu kami lebih cepat menginformasikan kamu serta melindungi hak dan kepentingan legal kamu saat kami mengidentifikasi adanya penipuan dan tindakan ilegal lainnya. Informasi perangkat. Wow. Jadi Akulaku ini bisa mengetahui informasi perangkat ataupun informasi handphone kalian itu. Jadi dia bisa tahu jenis handphone kalian tuh apa, mereknya apa, ya ID handphonenya tuh apa, emailnya pun tuh apa, aja bisa tahu bro. Dan untuk keterangannya dalam informasi perangkat adalah data yang dikumpulkan termasuk merek, model, versi operasi sistem, AD, ID, jenis jaringan, dan lain-lain. Oh, sampai ada yang namanya dan lain-lain. Informasi ini memudahkan kami untuk meninjau tingkat keamanan kondisi handphone kamu untuk mencegah terjadinya penipuan. Ya, dia bisa ada yang namanya semua perizinan ini ada di aplikasi Akulaku ya. Mereka alasannya yaitu untuk mencegah terjadinya penipuan. Dan juga menilai kredibilitasmu. Hal ini dapat membantu kami untuk memperbanyak data kredit dan memberikan layanan cicilan konsumen yang lebih berkualitas untukmu. Wow. Ya bro. Di sini gue belum mengklik setuju, tapi sini gue baca-baca dulu, dan ini buat pelajaran bagi teman-teman ya. Kalau kalian menginstal aplikasi pinjaman online ataupun paylater, ini kalian usahakan jangan pakai handphone pribadi kalian dan jangan save nomor orang terdekat kalian di handphone yang kalian ingin ajukan di pinjol. Itu aja bro ya.
Dan juga kalian jangan pernah memasukkan yang namanya kartu dari BPJS ya. Pokoknya sejenis dokumen penting itu kalian jangan pernah masukkan ya bro, karena itu bahaya sekali. Kalau menurut pribadi gue ini sangat bahaya, terutama masalah data kalian tuh ya. Jadi buat temen-temen, itu tadi dia sudah gue tampilkan perizinan aplikasi Akulaku. Wow, ekstrim bro. Dan di sini gue coba memberikan ya edukasinya bagi teman-teman. Kenapa sih Akulaku itu dia bisa banyak perizinannya? Ya karena dia pay later bro. Dia pay later, bukan pinjaman online. Kayak Bukalapak ya, e-commerce gitu kan, Tokopedia, Shopee, sama kayak gitu. Bahkan home credit juga ada bro. Home credit juga ada perizinannya sama kayak Akulaku, sama ya, sama. Dia nongol adanya perizinan ya, perizinan ataupun permission aplikasinya itu ada pada saat kalian sudah selesai mendaftar. Baru dia ada perizinan yang namanya akses kontak, terus apa lagi, akses lokasi, panggilan masuk, panggilan keluar, SMS dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau Akulaku di sini dia tidak ada perizinan dari ya, dari yang namanya akses SMS ataupun panggilan keluar ataupun panggilan masuk. Tapi di sini gua menyoroti yaitu perizinan dari akses kontak. Dan ini bagi teman-teman ya hati-hati aja. Gue cuma saran sama teman-teman ya hati-hati aja. Dan lanjut lagi yang masalah tadi, DC akan melacak kalian ataupun bisa tahu titik koordinat. Titik koordinat DC itu bisa tahu ya, karena tadi di awal gue sudah sampaikan kalian sudah mengizinkan akses lokasi ya. Lalu kalau sudah di uninstall gimana bang? Kalau udah di uninstall itu aman bro, aman. Dia hanya bisa tahu atau dia bisa memegang data lokasi kalian itu pada saat kalian memberikan izin akses lokasi. Setelah itu dia tidak tahu lagi, gitu ya bro. Makanya bagi teman-teman tuh banyak dari kalangan gue itu banyak mereka menginstal aplikasi pinjaman online. Pada saat pertama kali dia menginstal, dia biasanya menggunakan yang namanya fake GPRS. Ya sebenarnya mereka alasannya katanya untuk mengelabui lokasi yang asli dia sendiri, gitu ya. Jadi mereka menggunakan yang namanya fake GPRS. Tapi bagi teman-teman, kalau ada beberapa handphone yang harus di-root untuk menggunakan fake GPRS ya. Fake GPRS itu sebenarnya fungsinya juga untuk memindahkan lokasi asli kalian. Misalkan kalian lokasinya di Jakarta, lalu kalian pindahkan di misalkan di Jawa Barat ataupun di Bogor, kayak gitu. Nah, di sini gue juga akan menjelaskan tentang masalah fake GPRS ataupun aplikasi fake GPRS. Dan ini sering banget teman-teman bahas juga, dan teman-teman juga banyak menanyakan tentang fake GPRS. Di sini gue akan coba berikan informasinya. Jadi fake GPRS ini digunakan ya kalau kalian buat pinjaman online itu sebelum kalian mengajukan pinjaman, sebelum kalian menginstal. Jadi kalian punya aplikasinya, kalian aktifkan dan kalian pindahkan lokasinya, lalu kalian install aplikasi pinjaman online. Setelah itu ya akses izin aplikasinya kalian izinkan aja, dan dia akan ngebaca lokasi yang ada di fake GPRS. Nah, aman atau enggak sih bang kalau kayak gitu? Nah, itu jawabannya gue bisa bilang aman dan tidak aman. Kenapa? Di zaman sekarang ini aplikasi pinjaman online itu sudah mulai canggih, sudah mulai banyak diupdate oleh developernya, oleh seorang programmernya. Ya, gunanya untuk mencegah orang-orang yang ingin manipulasi data di dalam aplikasi pinjaman online. Itu di zaman sekarang ini sudah banyak sekali ya, aplikasi-aplikasi pinjaman online sudah mulai mengupgrade sistemnya dia sendiri, dari segi keamanannya, dari fiturnya dan lain sebagainya.
Jadi bagi teman-teman, kalau coba aja kalau misalkan kalian mau pindahkan lokasi, coba menggunakan fake GPRS. Tapi kalau kalian sudah gagal bayar, ya kalian sudah menginstal, lalu kalian sudah mengaktifkan fake GPRS-nya, lalu kalian mengajukan pinjaman. Setelah cair atau nggak cair, kalian uninstall aplikasinya dan kalian matikan fake GPRS-nya. Jangan kalian aktifkan terus-menerus fake GPRS-nya. Intinya kalau kalian sudah di awal sudah memakai fake GPS, lalu aplikasinya masih ada, tetap aktifkan fake GPRS-nya. Terkecuali aplikasinya kalian sudah uninstall, baru kalian lepas fake GPRS-nya. Ya bro, kayak gitu. Jadi kalian jangan terus-menerus mengaktifkan fake GPRS. Ini sangat menguras baterai handphone kalian. Tentu ini akan merusak handphone kalian karena pastinya akan cepat panas handphone kalian. Jadi gue sarankan gunakan fake GPRS itu hanya untuk kebutuhan kalian saja. Kalau sudah tidak dibutuhkan ya dilepas saja. Jadi seperti itu bro. Dan untuk mengenai desa lapangan melacak lokasi, ketika DC ya seorang DC pinjaman online, dia mengancam Anda, kalian akan dilacak, akan dicari dan lain sebagainya. Kalian nggak usah takut bro, ya. Kalian nggak usah takut. Ngapain dia capek-capek melacak? Ngapain dia capek-capek mencari? Orang toh kalian sudah mengisi formulir di dalam aplikasi itu yang sudah asli. Berupa itu KTP, alamat, tempat kerja, dan lain sebagainya, itu kan asli. Kenapa dia masih melacak? Capek-capek aja ya bro. Nah, dia menggunakan kata-kata melacak itu hanya untuk menakut-nakuti kalian saja bro. Tentu kalian yang nggak paham mendengar kata lacak ini membuat Anda takut dan tidak tenang. Jadi Anda coba pikirkan baik-baik, kalian sudah mengisi data kalian di formulir aplikasi pinjaman online, semuanya lengkap, nama, KTP, nik KTP, bahkan kalian memfoto KTP kalian dan bahkan kalian memfoto diri Anda dan serta KTP di dalam aplikasinya, dan bahkan tempat kerja kalian tuh kalian masukkan. Kenapa dia capek-capek untuk yang namanya ya melacak? Dia menggunakan kata melacak itu hanya untuk menjatuhkan mental kalian aja bro. Ya jadi kalau misalkan dia menggunakan kata-kata melacak, ya udah biarkan aja. Saran gue bagi teman-teman yang sudah nggak mampu bayar, sudah memang nggak sanggup membayar dan sudah masa bodoh dengan pinjaman online, saran gua, kalian gak usah membalas pesan DC. Jangan sekali-kali kalian membalas pesan DC. Lebih baiknya gimana bang? Hapus dan langsung memblokir nomor DC. Lakukan itu setiap saat. Lakukan hal itu setiap kali DC nge-WA kalian ataupun nelpon kalian. Bang, ini udah 10 nomor bang, dia masih WA aja. Terus lakukan sampai dia gak bisa nomor. Capek gue bang kalau kayak gitu. Nah, kalian nggak tahu informasi tentang blokir nomor DC, coba kalian nonton video gua tentang DC pinjaman online membocorkan poin penting. Video gue yang kemarin baru, di sana ada video part pertama dan part kedua. Tapi coba kalian perhatikan di sana baik-baik bocoran DC pinjaman online yang dia memberikan bocoran itu kepada admin melalui telepon WhatsApp. Ya bro. Jadi bagi teman-teman, nggak usah lagi takut tentang namanya lacak melacak. Nggak usah takut lagi bro. Ya, dia melacak-melacak kayak gitu sudah membuang waktu, sudah capek. Gitu kan, ngapain melacak-melacak? Orang data kalian tuh lengkap kok. Ya logikanya kan gitu. Kenapa harus melacak-melacak? Intinya kalau aplikasinya ini kalian sudah uninstall, mereka sudah tidak bisa melacak. Kalau aplikasinya kalian sudah uninstall, dia sudah tidak bisa melacak lokasi kalian secara live. Ya bro, itu informasinya. Mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mau gabung join di dalam grup Telegram gue, silahkan klik linknya yang ada di dalam deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.